Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di asistensi praktikum teknologi sediaan padat untuk pelaksanaan praktikum semester genap tahun akademik 2020-2021. Untuk praktikum solida sendiri kita akan melakukannya secara daring sehingga teknis pelaksanaan praktikum akan mirip dengan praktikum steril yang kalian lakukan pada semester sebelumnya. Setiap angkatan akan dibagi menjadi 5 shift 1 sampai shift 5 dengan jadwal praktikum hari Senin sampai hari Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 4 sore. Dan setiap shift sudah harusnya sekarang dibagi menjadi 6 kelompok, dan kelompok ini berlaku selama pelaksanaan praktikum teknologi sediaan padat. Praktikum akan dimulai pukul 1 untuk yang Senin sampai Kamis dan pukul setengah 2 untuk yang hari Jumat, dan akan selesai pada 15.50 untuk yang Senin sampai Kamis dan pada 16.20 untuk yang pelaksanaan praktikumnya hari Jumat. Untuk awal sebelum praktikum dimulai, praktikan akan mengikuti pretest selama 30 menit pertama secara online, bisa via iLearn atau via Google Form nantinya yang akan diinfokan di grup WhatsApp masing-masing shift praktikum. Dan saat pelaksanaan pretest ini setiap peserta sudah masuk ke dalam link Zoom praktikum, sehingga nanti pretestnya akan diawasi pelaksanaannya oleh kakak-kakak asistennya. Dalam 30 menit tersebut juga peserta seharusnya sudah mengisi presensi di iLearn. Seterusnya untuk tugas praktikum, H-7 sebelum memulai praktikum, saat akan membuat sediaan, praktikan harus sudah mensubmit jurnal preformulasinya di iLearn. Nanti slot akan dibuatkan sama seperti praktikum steril semester lalu, kecuali untuk sediaan yang pertama. Untuk sediaan yang pertama, nanti kita akan buat jurnal preformulasinya pada pertemuan pertama praktikum. Pertemuan pertama praktikum ini dialokasikan khusus untuk penyusunan dokumen preformulasi sediaan untuk sediaan solida, karena ada sedikit perbedaan dengan sediaan preformulasi sediaan yang sudah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan buat jurnal preformulasi yang akan kalian mulai kerjakan di minggu depannya. Pada jadwal praktikumnya nanti praktikan akan menyaksikan proses pembuatan sediaan solida. Jadi nanti ada jadwal per minggunya, nanti di belakang akan dijelaskan, dan bertugas untuk mengolah data yang diberikan pada saat praktikum. Jadi bedanya dengan teknologi sediaan steril semester lalu, di sini kalian akan langsung diberi data yang harus kalian evaluasi saat praktikum itu juga. Dan laporan sementara untuk praktikum solida hanya ada laporan harian tersebut, tidak ada laporan secara umum, akan kalian susun di hari praktikum tersebut, sehingga saat hari praktikum tersebut laporan juga sudah harus disubmit di iLearn. Kemudian kehadiran praktikum harus 100% karena kalian harus mengikuti semua modul praktikum untuk bisa lulus dari praktikum teknologi sediaan solida. Untuk alur pelaksanaan praktikum, nantinya setiap kelompok akan menerima zat aktif dan kekuatan sediaan yang harus disusun dokumen preformulasinya pada H-10, dan H-7 laporan format si preformulasinya ini sudah harus dikumpulkan via iLearn. Apa saja yang perlu kalian hitung di dalam preformulasi tersebut? Kalian harus tahu dulu berapa kebutuhan tablet untuk pengujian kualitas produk ruah maupun produk antara. Jadi dipertimbangkan mana yang pengujian yang bersifat destruktif dan mana yang tidak destruktif. Untuk yang tidak destruktif berarti jumlah tablet yang digunakan untuk pengujian itu masih bisa digunakan untuk dikemas. Sementara yang destruktif kalian harus hitung sebagai tablet yang hilang. Dan nanti ditambah 20 tablet dari jumlah tablet yang dibuat hasil prediksi tersebut, itulah total dari jumlah tablet yang diformulasikan.
Harusnya seperti ini kalau misalnya kalian mengerjakan praktikumnya di laboratorium. Tapi karena sekarang kita praktikumnya daring, silakan untuk memformulasikan tabletnya sebanyak 1000 tablet per batchnya. Jadi semua formula kalian bikin untuk 1000 unit sediaan. Nah, di sini kalian juga harus melakukan desain kemasan sediaan. Silakan dicek kembali buku coklatnya untuk sediaan tablet apa saja yang perlu dicantumkan di kemasan primernya, yang di kemasan sekunder maupun di leafletnya. Untuk kemudian kalian juga harus menyusun rencana evaluasi dari sediaan tersebut berikut dengan cara analisis hasil evaluasi tersebut. Nah, untuk perhitungan evaluasi ini yang nanti akan kita lakukan pada saat jam praktikum. Nah, laporan dibuat pada jadwal praktikum dan dikumpulkan sebelum jadwal praktikum berakhir. Sebagai referensi, untuk kemasan sediaan jadi, kalian bisa jadikan patokan ukurannya adalah snap bottle yang seperti ini. Kalau misalnya kalian sering jajan permen kayak xylitol dan sejenisnya ini, ya kemasannya ini, kalian mungkin bisa hitung ukurannya kira-kira butuh panjang label untuk kemasan primernya berapa gitu. Nanti untuk desain kemasan boxnya gimana, silakan nanti didesain sesuaikan dengan informasi yang harus dicantumkan di masing-masing kemasan ini, kemasan primer, sekunder maupun leafletnya. Sekarang sedikit dijelaskan tentang preformulasi. Ini adalah contoh perhitungan untuk tablet paracetamol dengan kekuatan 500 mg yang diproduksi dengan metode granulasi basah. Nah, di sini paracetamol yang kita gunakan sebanyak 500 mg dan target bobot per tabletnya adalah 750 mg. Seperti yang tadi Ibu bilang, silahkan disiapkan nanti perhitungan ini untuk 1000 tablet. Nah, di sini ada 3 formula yang bisa kita gunakan untuk pembuatan paracetamol 500 mg ini. Yang pertama ada formula A, di mana di sini menggunakan pengikat mucilagoamili 10%. Sementara untuk formula B menggunakan pengikat PVP tapi dengan cara kering. Dan yang C adalah menggunakan PVP tapi dengan cara basah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk paracetamolnya sama, semua setiap formula itu disiapkan untuk 500 mg. Nah, di sini ada bahan-bahan tambahan lain. Silakan kalian cari tahu nanti amprotap itu fungsinya buat apa. Mucilagoamili ini sebagai pengikat, itu sudah dikasih tahu, dan laktosa ini buat apa. Dan ada fase luar yang perlu kalian siapkan, MG stearat, talkum, dan amprotap. Jadi ada pelincir dan ada bahan-bahan tambahan lainnya. Silakan nanti dibaca yang mana yang harus masuk ke dalam formula fase dalam, yang mana yang harus ditaruh di fase luar. Untuk perbandingan ini sebenarnya tidak terlalu mengikat, tapi kalian bisa jadikan ini patokan dulu, taruh fase luarnya 8%, sementara fase dalamnya 92%. Untuk persentase, angka-angka berapa persen yang digunakan, silahkan dicek di buku seperti HOPE. Di situ biasanya jika bahan A digunakan sebagai pengikat, biasanya digunakan dalam rentang sekian sampai sekian persen. Itu bisa kalian jadikan referensi untuk menyusun formula untuk sediaan kalian nanti. Begitu juga dengan yang di formula yang lain. Jadi berapa persen di sini diambil dari literatur yang valid. Nah, di sini pada saat nanti kalian ditugaskan untuk membuat studi preformulasi sediaan, tidak harus banyak formula kalian cantumkan. Cukup pilih satu yang berdasarkan hasil preformulasi kalian paling cocok. Kalian tahu kan, kalau sediaan tablet ini ada 3 metode pembuatannya. Silakan kalian pilih dari 3 tersebut, kalian mau pakai metode yang mana. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan teliti untuk perhitungan formula A. Nah, di sini tadi udah dibilang bahwa fase dalamnya 92%, fase luarnya 8%. Yang pertama kita siapkan adalah fase dalamnya terlebih dahulu. Kita akan menyiapkan 1000 tablet
eh, paracetamol 500 mg dengan total bobot fase dalamnya 690 gram. Sehingga ini adalah berat yang harus kalian timbang nantinya. Kalau ini kan total bobot fase dalamnya. Kalau di sini bobot paracetamol yang harus ditimbang untuk 1000 tablet dengan masing-masing 500 mg, itu berarti kalian harus nimbang 500 gram. Untuk amilum keringnya kita timbang 75 gram. Untuk mucilago amili ini adalah nilai prediktif. Jadi untuk menghitung kebutuhan pengikat basah dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, biasanya akan dibutuhkan pengikat basah 1/3 dari bobot fase dalam yang akan kita buat. Ini biasanya, tapi ini tidak mengikat, nggak harus kalian nanti bikin 230 gram semuanya dimasukin ke dalam campuran dari fase dalam tersebut gitu. Jadi ini prediksi awal dulu untuk kita memprediksi kebutuhan dari si pengisi si laktosa. Jadi kalau dari sini kita lihat kan awalnya target fase dalamnya adalah 690 gram, yang sudah ada bobotnya adalah 500 gram paracetamol, 75 gram amilum kering, dan 0,1 dari 230 gram pengikat basah. Kenapa di sini dikali 0,1? Karena mucilago amili yang kita siapkan tadi di formula di slide sebelumnya adalah 10%. Sehingga ketika kadarnya 10% diasumsikan hanya 10% dari bobot ini yang merupakan mucilago si amilum keringnya, dari 10% dari bobot mucilago amili yang merupakan amilum keringnya yang nanti akan berkontribusi pada bobot tablet atau granul yang yang dihasilkan nantinya. Jadi setelah dihitung dari selisih total fase dalam dengan fase yang sudah ada angkanya di atas, walaupun yang ini prediktif, laktosa yang perlu kita tambahkan adalah 92 gram. Nah inilah yang nanti akan ditimbang untuk pembuatan tabletnya. Nah setelah dibikin belum tentu ketemunya nanti bobotnya 690 gram. Di sini dicontohkan misalnya diperoleh granulnya hanya 685 gram dengan kandungan lembab 3%. Yang perlu kalian lihat adalah 685 gramnya ini, berarti tidak sesuai dengan prediksi di awal. Kita perlu hitung lagi, kalau 685 gram doang granulnya, berarti paracetamolnya ada berapa gitu. Jadi di sini kita juga bisa hitung lagi ulang dulu, karena mucilago amili yang tadinya diprediksi masuk 230 gram, kita akan pada saat membuat kita akan menimbang sisa mucilago amili dari yang disiapkan 230 gram ini berapa yang masih tersisa. Berarti selisihnya itu adalah semua yang terpakai. Nah di sini dicontohkan juga, diasumsikan jumlah mucilago amili yang digunakan itu hanya 200 gram dari 230 gram yang kita siapkan, sehingga bobotnya tadi yang tadinya mau kita bikin 690 gram ini harusnya kan kalau kita lihat teoritisnya 200 gram jadinya 687, tapi ini miss juga dengan jumlah granul yang beneran hasil timbangan kita setelah kering itu cuman ketemu 685, sehingga kita hitung jumlah paracetamol yang tadinya masuk 500 yang beneran ada di dalam sampel kita itu cuman yang ketemu 685 gram dibagi dengan secara teoritis dari berdasarkan jumlah mucilago amili yang terpakai 687 gram dikali dengan 500 gram, yaitu jumlah PCT yang kita masukkan di awal formula, sehingga ditemukan bahwa paracetamol yang ada itu cuman 498,54 gram, sisanya hilang pada saat proses pembuatan granul. Sehingga nanti kan target kita mau bikin tablet yang kandungan per tabletnya 500 mg paracetamol. Bobot yang ini 498 bagi 54 ini dibagi dengan 500 mg, sehingga yang tadinya awal formula kita susun untuk 1000 tablet, kita hanya akan bisa mendapatkan 997 tablet. Untuk menghitung ini, kalau misalnya nanti ada koma-koma, silahkan dibulatkan ke bawah, karena kita nggak bisa bikin tabletnya setengah atau sepertiga, jadi silahkan dibulatkan ke bawah. Nah sekarang kita masuk ke fasa luar. Jadi yang pertama disiapkan itu cukup yang fasa dalam terlebih dahulu, karena fasa luar ini jumlahnya akan tergantung pada jumlah granul yang beneran ada.
Silakan nanti berapa persen yang dibutuhkan untuk setiap fasa luar. Kalau di sini kita lihat MG stearat dia butuh 1%, untuk talkum dia butuh 2%, untuk amilum dia butuh 5%, dibagi dengan 92% si bobot fase dalam ini dikalikan dengan bobot fase dalam yang beneran kita dapat 685 gram ini. Dapatlah segini, setiap bahannya harus ditimbang. Nah, inilah nanti yang harus dicampurkan ke dalam granul, di mixing lagi, baru siap nanti untuk dicetak. Sebelum kita mencetak, kita juga harus menghitung berapa sih bobot tablet. Kan tadi udah ada penyusutan, kita harus menghitung lagi berapa bobot tablet yang sesuai dengan jumlah granul yang kita peroleh tadi. Pasti nggak 750 lagi, walaupun tadi di awal kita rencanakan 750. Caranya dengan cara menghitungnya, ditotalkan jumlah yang granul yang ketemu ditambah dengan yang fase luarnya, dibagi dengan jumlah tablet yang tadi kita hitung secara dihitung dengan menghitung kadar paracetamol sebelumnya, sehingga diperoleh dari yang tadi awalnya kita menargetkan tablet tersebut bobotnya 750 mg, kita cukup bikin tablet dengan bobotnya 747 mg, dengan harapan bobot segini kandungannya beneran 500 mg. Kira-kira seperti itu untuk perhitungan nanti kalian berapa yang harus disiapkan dan bagaimana cara menghitung si jumlah tablet yang akan dihasilkan. Sekarang kita lihat untuk yang formula B dan C, itu kan bedanya dia pakai PVP, ada PVP yang kering, ada PVP yang basah. Kira-kira ada nggak perhitungan PVP ini yang perlu kita hitung ulang seperti pada saat kita buat dengan granulasi basah? Prinsip pertamanya, kalau misalnya ada pelarut, pasti ada penyusutan bobot atau penambahan bobot. Itu yang perlu kalian hitung ulang. Pada saat granulasi kering, mungkin ada perbedaan bobot, tapi tidak akan drastis saat pada kita menggunakan pengikat basah. Nah, sekarang untuk prosedur pembuatan, tadi ada beberapa jenis pengikat. Ada pengikat kering, ada pengikat basah, dan ada pengikat kering yang diaktifkan nantinya. Nah, di sini ada mucilago amili 10%. Silakan dibaca kembali, kan udah bikin suspensi dulu pas cair, bagaimana cara bikin mucilago amili 10%. Kemudian juga silakan dibaca lagi apa sih keistimewaan PVP ini, sehingga tadi di awal di formula ABC PVP ini bisa ditambahkan kering dan juga bisa ditambahkan dalam bentuk basah. Jadi ini yang perlu kalian pelajari ya, kali aja ada yang mau pakai nanti PVP-nya untuk dalam formula tabletnya. Nah, untuk proses granulasi hingga tabletasi, kalian di sini perlu menentukan dulu cara metode pembuatan yang akan kalian pilih dari hasil studi preformulasi. Seperti biasa, mainkan nalarnya. Misalnya, zat aktif kalian tidak aktif terhadap panas, terus kalian pilih dengan cara basah. Yang namanya cara basah, kita harus keringkan dulu kan tabletnya, karena nggak boleh tablet itu basah gitu. Cara mengeringkannya, kalau butuh panas dan zat aktif kalian tidak tahan panas, itu sangat tidak tepat untuk dipilih metodenya berarti. Jadi silakan dipelajari sifat fisikokimia zat aktif maupun inkompatibilitasnya juga mungkin dengan eksipien yang kalian pilih, dan baru tentukan metode pembuatannya. Nah, sekarang dijelaskan sekilas dulu tentang evaluasi sediaan solida. Ada yang namanya evaluasi masa cetak, yang ini biasanya dilakukan di industri dalam proses in-process control. Jadi saat proses produksi, sepanjang proses produksi, ada pengujian yang dilakukan di setiap step untuk memastikan sebelum maju ke step selanjutnya, kualitasnya sudah sesuai untuk dilanjutkan proses produksinya. Nah, di sini yang pertama, kita lihat dulu metode pembuatan tablet yang kalian pilih apa, karena evaluasi masa cetak ini juga akan tergantung dari metode yang dipilih. Kalau misalnya kalian pakai metode yang kempa langsung, berarti kompaktibilitas dan sifat alirnya sudah tidak punya masalah. Jadi masa ujinya adalah berupa masa cetak, biasanya dalam bentuk serbuk saja. Nah, nanti kalian cuman perlu uji homogenitas campuran dan sifat aliran.
Nah, terus di granulasi kering biasanya udah dalam bentuk granul. Yang perlu diuji itu sifat dari alirannya, BJ ruahnya, BJ manfaatnya. Sementara kalau untuk yang granulasi basah, karena kita melembabkan lembab, biasanya akan ada tambahan, kita perlu menguji kandungan lembab. Nah, nanti untuk produksi yang pertama, sediaan yang pertama, kalian harus menggunakan cara granulasi basah, sehingga pastikan semua aspek ini ada kalian cantumkan dalam protokol pengujian yang ada di belakang jurnal preformulasi kalian. Kita melakukan pengukuran terhadap sudut dari tumpukan granul atau serbuk yang terbentuk di bawahnya. Kita bisa melakukannya dengan menghitung tangannya, tangan alfa. Di sini dibilang sudut alfa, nanti yang di sini dihitung diameternya dan dihitung tingginya. Tangan alfa sama dengan H, tinggi dari tumpukan serbuk atau granul, per R. R cuman cukup setengah diameter. Silakan nanti dihitung berapa sudutnya. Makin kecil sudutnya, itu juga menunjukkan bahwa sifat alir dari massa cetak tersebut juga semakin bagus. Nah, apa tujuan penetapan sifat alir ini? Nanti karena alat mesin tablet ini otomatis mengisi ke ruang kempaknya, ini akan menyebabkan keseragaman pengisian massa cetak ke dalam cetakan ini bagus kalau misalnya sifat alirnya bagus. Tapi kalau jelek, bisa jadi nanti pada saat pengempaan pertama bobot tabletnya dengan pengempaan yang kesekian itu akan berbeda karena sifat alirnya bervariasi nantinya. Dihitung, digunakan untuk perhitungan Hausner ratio dan Cars Index. Silakan nanti dibaca lagi modul farmasi fisika padatannya. Di sini untuk yang BJ4 nanti si alatnya akan otomatis mengetuk 500 kali sehingga nanti volumenya akan turun, si massa cetak kalian itu yang dihitung nanti sebagai BJ-nya. Nah, kemudian ada kandungan lembab, karena kalian tahu ada pengaruh terhadap kandungan lembab si massa cetak terhadap kualitas tablet yang dihasilkan. Jika terlalu lembab, dia akan menyebabkan sticky, atau misalnya kurang lembab, dia justru tidak dapat dikempa nantinya, sehingga dilakukan uji kandungan lembab menggunakan moisture balance nantinya. Selain itu, bisa juga dilakukan distribusi ukuran granul. Untuk distribusi ukuran granul, kita menggunakan metode mikromeritik dengan ayakan bertingkat. Silakan nanti dibaca lagi mikromeritiknya. Ini bisa digunakan untuk melihat apakah granul kita sudah seragam atau belum. Pengaruhnya di mana? Distribusi ukuran granul ini, ukuran granul juga akan berpengaruh pada sifat alir, sehingga kalau misalnya terlalu bervariasi, ukuran granulnya akan menyebabkan sifat alirnya pun bervariasi. Nah, sekarang masuk ke evaluasi sediaan tablet. Untuk evaluasi sediaan tabletnya, untuk produk ruahannya, kalian bisa menggunakan buku-buku rujukan resmi seperti Farmakope Indonesia, USP, dan sebagainya. Nah, nanti ada beberapa pengujian juga yang bukan diminta oleh Farmakope, tapi dilakukan oleh industri untuk mengecek dan memastikan tidak ada variasi yang terlalu besar setiap produksi antar batchnya. Nah, untuk yang persyaratan dari industri biasanya untuk terkait ukuran dan bentuk. Ini akan tergantung dari ukuran dari die cetakan si tabletnya. Jadi bisa diameter dan ketebalannya nanti yang diukur. Kita bisa menggunakan jangka sorong atau mikrometer sekrup biasanya ya untuk menggunakan pengukuran ini. Ini cukup dihitung dan dihitung variasinya, nanti bisa dihitung di SD-nya. Kemudian ada uji kekerasan, ini juga tidak tercantum di Farmakope. Ini merupakan syarat dari industri untuk mengecek juga apakah tahan tabletnya terhadap gaya mekanik, misalnya pada proses pengemasan atau shippingnya nanti pas distribusi. Nah, untuk uji kekerasan ini biasanya digunakan 20 tablet, diambil secara acak, dihitung kekerasannya masing-masing. Ini adalah beberapa contoh alat uji kekerasan. Kalau yang ini nanti skalanya ada di sini, berapa kekerasannya. Jadi kita akan memberikan tekanan kepada tabletnya ditaruh di sini. Kita memberikan tekanan pada tekanan berapa nanti si tablet tersebut pecah. Jadi kita nanti akan catat pada tekanan berapa. Di sini juga prinsipnya sama, nanti tabletnya ditaruh di sini.
nanti keluar angka skala tekanan berapa si tablet itu mulai pecah. Nanti dirata-ratakan ke 20 tabletnya, dilihat variasi dari kekerasan 20 tablet tersebut dari nilai SD-nya. Nah, sekarang untuk variabilitas, sebenarnya untuk kerapuhan ini ada dua istilah, ada variabilitas dan fleksibilitas, tapi yang paling sering digunakan adalah yang variabilitas. Di sini fungsinya adalah untuk parameter menguji ketahanan tablet yang bila dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Sementara untuk fleksibilitas, dia akan lebih cenderung untuk melihat ketahanan tablet terhadap gaya gesek antara satu tablet dengan tablet yang lain pada proses produksi. Nah, di sini kita bisa menggunakan 20 tablet atau sesuai dengan syarat farmakope. Jadi kalau untuk farmakope kita tidak ada menjelaskan kriteria variabilitas, silakan nanti dicek di USP. USP itu dia mengkategorikan jumlah sampelnya berdasarkan dari bobot masing-masing tabletnya. Jadi kalau misalnya lebih dari 650, dia akan minta untuk 20 tablet, atau misalnya seperti apa gitu. Nanti silakan dibaca lagi berapa tablet yang dibutuhkan, tapi ini secara umum kita pakai 20 tablet. Tahap yang pertama adalah dibebas debukan dulu si tabletnya, karena kita mau melihat dia ada yang terkikis atau tidak, sehingga pastikan tidak ada dulu debu di tablet yang menempel. Habis itu ditimbang langsung semua tablet yang akan diuji, dicatat berapa bobot awalnya. Dilakukan pengujian untuk 100 kali putaran, dimasukkan ke drum ini, kiri maupun kanan. Dilakukan pemutaran sebanyak 100 kali, bisa pakai 25 rpm 4 menit atau 20 rpm 5 menit. Nanti dikeluarkan lagi, dibersihkan lagi dari debu, ditimbang lagi bobot tabletnya berapa yang hilang. Nanti dihitung variabilitasnya berdasarkan selisih bobot awal dengan bobot akhir dibagi dengan bobot awal dikali 100%. Untuk acuan variabilitas silakan dibaca di USP berapa yang diizinkan kerapuhan tablet ini untuk dilanjutkan ke proses pengemasan. Nah, ini untuk yang fleksibilitas, caranya sama, perhitungannya sama, hanya tujuan pengujiannya berbeda. Kalau kalian lihat di sini fleksibilitas, bentuk drumnya sedikit berbeda. Dia ada sekat-sekatnya di drumnya. Sementara kalau untuk yang variabilitas, dia cuma ada satu lengkungan. Karena nanti sifatnya si tablet yang tadinya ada lengkungan ini akan terbanting jatuh saat si roda ini berputar. Sementara kalau fleksibilitas, dia akan saling menggesek satu sama lain nanti si tabletnya. Nah, ini untuk persyaratan resmi sediaan tablet yang ada di FI maupun di USP atau farmakope lain di negara lain. Nah, yang pertama ada uji keseragaman sediaan. Pada saat praktikum steril kemarin, kalian sudah sedikit dikenalkan dengan uji keseragaman sediaan. Jadi silakan dibaca kalau misalnya tablet masuknya ke yang mana. Apakah ke uji keragaman bobot, atau keseragaman kandungan gitu. Akan tergantung pada apanya kemarin kita memilih pengujiannya. Yang kedua ada yang namanya uji waktu hancur. Ini adalah uji waktu hancur, alat uji waktu hancur atau disintegration tester. Nah, untuk setiap zat aktif, untuk setiap tablet itu syarat uji waktu hancurnya berbeda-beda. Jadi untuk syaratnya bisa kalian baca di farmakope, cara pengujiannya, protokol pengujiannya pun ada di farmakope. Jadi silahkan dibaca dan dirangkum di jurnal preformulasinya untuk minggu depan. Nah, juga ada di uji disolusi di sini, ketentuan umumnya juga ada di FI uji disolusi ini. Persyaratan uji disolusi sesuai dengan monografi yang tertulis di farmakope. Jadi ini juga beda-beda untuk setiap tablet. Baik itu media disolusinya, kecepatan RPM, alat yang digunakan nantinya. Terus sampelnya di menit keberapa gitu nantinya. Itu akan berbeda. Terus interpretasi hasilnya juga ada protokolnya di FI yang di lampiran yang di belakang. Silakan dibaca. Nah, untuk jadwal dan formula yang akan dilaksanakan nanti. Jadi kita ada 10 pertemuan praktikumnya yang minggu ini mulai di minggu pertama yaitu jadwalnya asistensi. Nah, mulai minggu depan kita mulai masuk ke preformulasi sediaan tablet. Di sini kalian sudah harus mengumpulkan jurnal preformulasi sediaan tablet setelah jadwal praktikumnya selesai. Kalian menyusun ini selama jadwal praktikum. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada dosen pengampu masing-masing nantinya pada jadwal praktikum.
Nah, nanti pada minggu depannya kita sudah mulai share video untuk bagaimana caranya buat granulnya dan evaluasi granulnya. Tugas kalian mengolah datanya. Jadi di sini laporannya berupa hasil olahan datanya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tableting dan evaluasi sediaan tabletnya. Lagi, kalian juga harus mengumpulkan laporan. Ini setiap pertemuan selalu ada laporan ya, hasil analisis pada saat praktikum tersebut. Jadi di sini kalian akan mengumpulkan si laporan pada saat praktikum, juga mengumpulkan jurnal preformulasi sediaan effervescent yang akan kita buat di minggu setelahnya, di minggu depannya. Jadi di sini untuk minggu kelima kita akan bikin granul effervescent. Untuk materi effervescent dan suppositoria mungkin nanti akan Ibu buatkan dalam video terpisah, silakan nanti ditonton sendiri karena kayaknya nggak cukup waktunya untuk sekarang dipresentasikan. Terus untuk tableting, untuk minggu sebelumnya kita masuk ke tableting dan evaluasi tablet si effervescent ini. Nah di sini kalian ditugaskan nanti masing-masing di rumah. Ada uji tablet yang bisa kalian lakukan di rumah gitu, nggak harus di lab, yaitu uji melarutnya si tablet effervescent. Silakan nanti kalian siapkan masing-masing orang nyiapin 6 tablet effervescent. Nanti akan diuji berapa cepat dia hancurnya si tablet effervescent ini. Kalian cuma perlu air, gelas, dan tablet effervescentnya, dan butuh stopwatch. Jadi silakan nanti, ini termasuk data yang akan dilaporkan pada saat pengumpulan laporan pertemuan tersebut. Nah sekarang untuk yang minggu ke-7 kita akan belajar fokus di disolusi tablet. Jadi nanti di sini kita akan ngomongin disolusi. Untuk minggu ke-8 kita akan bahas suppositoria, dan yang minggu ke-9 evaluasi yang dilakukan pada sediaan suppositoria. Nah, yang minggu terakhir kita akan masuk ke UAS praktikumnya. Untuk pembagian shift dosen pengampu dan asisten praktikum, untuk hari Senin itu ada dengan Bu Vita, ini ada nama asisten praktikumnya, ada Vika sama Tania. Selasa sama Pak Eri, sama Amri sama Wano. Dan hari Rabu sama Bu Yaya, nanti ada asistennya Fadila sama Sania. Hari Kamis sama Ibu, nanti sama Asta dan Dea, dan Jumat sama Bu Adit. Silakan nanti bikin grup minimal dengan asisten praktikumnya. Jadi setiap shift punya grup WA dengan asisten praktikumnya. Silakan di invite juga, ditawarkan juga kepada dosen pengampu masing-masing nantinya. Jadi semua informasi terkait pelaksanaan praktikum akan dilakukan pada grup WA tersebut. Jadi misalnya sharing link Zoom yang untuk praktikum nantinya, atau mengingatkan untuk pengumpulan laporan, pengumpulan jurnal preform, termasuk untuk sharing obat yang nantinya perlu kalian buat dalam dokumen preformulasinya. Dan sedikit penjelasan tentang pelaksanaan praktikum kita untuk 1 semester ke depan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan bertanya bergantian. Dan untuk minggu depan, untuk pretestnya, karena kita modulnya preformulasi, silakan dibaca bab A dan B di modul yang segera setelah ini akan langsung di-share ke grup masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.